Book 2 Serendipity Girl bagian 33. Atala menutup kembali jendela kamarnya, lalu berjalan menuju tempat tidur. Tanpa ragu, Atala membuka selimut di sisi satunya lalu merebahkan dirinya. Pria itu menatap langit-langit kamarnya dengan tatapan kosong. Atala menaruh sebelah tangannya ke atas dahinya, dan berusaha terpejam. Namun, pria itu malah semakin terjaga. Tubuhnya berbalik menghadap ke sisi kanan, memperhatikan gadis di hadapannya yang sedang terlelap. Atala menyingkirkan anak rambut dari wajah Ara, membelai wajahnya lembut. Aku akan memberi taumu setelah semua kepingan puzzle ini aku temukan. Jika benar kau adalah anak dari Paman Daren, aku yakin, ayah akan senang mendengar keluarga. Daren masih hidup, ujarnya dalam hati. Atala beringsut mendekati Ara. Pria itu melesakkan sebelah tangannya pada leher Ara. Tetapi, belum sempat Atala menarik diri lebih dekat, Ara sudah lebih dulu berangsur mendekat dan memeluk Atala. Kau membuatku terbangun, maka kau juga yang harus bertanggung jawab membuatku kembali tertidur, gumam Ara seraya membenamkan wajahnya pada bidang Atala. Harum tubuh pria yang dipeluknya sangat maskulin, membuat Ara selalu merindukan itu. Atala tersenyum dengan perlakuan Ara lalu membalas pelukan Ara lebih erat lagi. Tidurlah, aku akan terjaga hingga kau kembali tertidur, bisik Atala. Ara menghela napas panjang, perasaan tenang mulai menjalar dalam dirinya. Aku ingin merasa tenang seperti ini setiap harinya, bisakah aku mendapatkannya Atala? Aku sudah sangat lelah dengan perasaan takut yang selalu hadir di hidupku, lirih Ara. Atala mengecup pangkal kepala Ara. Aku akan selalu memberikan ketenangan untukmu, Ara. Atala, panggil Ara dengan sedikit berbisik. Aku benar-benar mencintaimu, lanjut Ara. Mata Atala membelalak mendengar apa yang dikatakan Ara. Untuk kedua kalinya, dia mendengar langsung dari mulut Ara dengan nada bersungguh-sungguh. Atala berusaha melepaskan pelukan Ara agar dapat menatap wajah gadis dalam pelukannya. Namun, gadis itu enggan dan lebih memilih mengeratkan pelukannya. Aku hanya mengatakannya saja. Aku tak butuh jawaban apapun darimu. Hanya seperti ini pun, aku sudah merasa senang, ujar Ara. Atala menyerah, dan membiarkan Ara melakukan apa yang ingin dilakukannya. La menepuk-nepuk lembut punggung Ara. Saat aku merasa takut, sedih dan bahkan kecewa, ibu selalu menepuk punggungku untuk memberitahuku bahwa dirinya selalu ada di sisiku. Tetapi sekarang, aku akan melakukannya untukmu, agar kau tahu aku di sini selalu ada untukmu, ujar Atala. Perlahan, Ara melonggarkan pelukannya dan menengadahkan wajahnya. Menatap Atala yang sedang memejamkan matanya. Pria itu menunduk dan membuka matanya hingga iris mereka saling menatap satu sama lain. Apakah aku jinkan menjadi serakah? Tanya Ara. Atala mengerutkan dahinya. Apa maksudmu? Saat ini, aku ingin menjadi wanita serakah, ulang Ara. Atala masih tidak mengerti apa yang Ara maksud. Tiba-tiba, Ara yang sedang mendongakkan kepalanya mengecup lembut bibir Atala lalu melepasnya. Kau sudah melindungiku. Kau juga sudah menyelamatkanku. Kau bahkan mempertaruhkan nyawamu untukku. Tapi, izinkan aku mencintai dan memilikimu untuk malam ini saja, bisiknya. Untuk malam ini saja, Ara, aku akan mengizinkanmu memilikiku untuk malam-malam selanjutnya, sahut Atala. Atala mendekatkan wajahnya lalu mengecup bibir merah muda Ara. Kecupan yang cukup lama, dan perlahan lecupan itu berubah menjadi lumatan lembut dari Atala dan Ara bergantian. Mereka saling menghirup aroma harum dari napas masing-masing, semakin dalam, dan semakin dalam. Perlahan, Atala kembali membaringkan Ara tanpa melepaskan ciumannya. Kini, Atala berada tepat di atas Ara. Pria itu melepas ciumannya sesaat untuk saling mengambil napas, kemudian Atala kembali mencium Ara lebih dalam lagi. Akhirnya, pria itu melepas ciumannya. Iris mata mereka masih saling menatap dalam. Atala menyingkap anak rambut Ara dan mengaitkannya di belakang daun telinga gadis itu. Aku takkan menodai seorang wanita yang bukan istriku, bisik Atala. Aku pun tak ingin memberikannya pada pria yang bukan suamiku, sahut Ara juga berbisik. Jika segala rencana ini sudah selesai,
apa kau mau menikah denganku? Tanya Atala. Ara hanya terdiam. Kenapa kau tak menjawabnya? Tanya Atala lagi. Apa mungkin, kau mau menikahi wanita sepertiku? Wanita, yang bahkan hingga saat ini tak dapat mengenakan gaun terbuka akibat sekujur tubuhku penuh dengan luka yang tak dapat hilang. Tanya Ara lirih. Atala mengangguk. Aku tidak peduli itu. Aku lebih menghargai wanita yang menjaga harga dirinya. Selama kau bukan wanita murahan, aku akan menerimamu apa adanya, sahut Atala. Ara menatap dalam pada iris pria di hadapannya. Tak pernah terpikir, seorang Atala akan mengatakan hal yang begitu indah untuk didengar. Ara beringsut dan mengecup kembali bibir Atala. Maukah kau menikah denganku? Tanya Atala. Ara hanya terdiam dengan senyum lembut tercetak dari kedua sudut bibirnya. Diam? Berarti jawabannya, iya. Ujar Atala. Ara mengangguk, dan disambut oleh kecupan manis dari Atala. Aku akan menikahimu setelah semuanya berakhir. Aku harap, aku segera menemukan kepingan puzzle yang lain, agar aku dapat segera menikahimu Ara, timpal Atala. Atala, panggil Ara yang kini sudah kembali memeluk tubuh pria itu. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Aku takut sesuatu yang buruk akan terjadi. Lirih Ara. Atala mengusap lembut punggung Ara. Jika nanti sesuatu yang buruk terjadi padamu, aku bisa pastikan kau akan selamat. Aku dan timku takkan tinggal diam, jawab Atala. Ara mengangguk dan semakin mengeratkan pelukannya seraya memejamkan mata. Aku mengantuk, Atala. Tidurlah. Titah Atala. Ara pun kembali terlelap dalam pelukannya. Atala berusaha memejamkan matanya. Namun, suara getar ponsel di atas nakas membuat pria itu kembali terjaga. Drur, drur. Atala melepas pelukannya pada Ara, lalu meraih ponselnya di atas nakas yang kembali bergetar. Dilihatnya, nama Roy terpampang di layar ponselnya. Atala melirik jam dinding di kamarnya yang sudah menunjukkan pukul 3 dini hari. La menggeser tombol hijau ke atas lalu menempelkan ponsel tersebut di atas telinganya. Apa aku mengganggu tidurmu, Atala? Tanya Roy dari seberang telepon. Ya, kau sangat menggangguku yang baru saja akan terlelap, sahut Atala ketus. Ah begitu, tadinya aku akan memberitahumu, jika aku sudah berhasil menonaktifkan GPS chip ketiga. Tapi sepertinya kau sedang tak dapat diganggu. Ujar Roy dengan nada menggoda. Perlahan, Atala menarik tangannya yang ditiduri Ara. Pria itu kemudian bangkit dari ranjangnya dan berjalan keluar menuju balkon kamar. Atala menoleh ke belakang. Memastikan Ara masih terlelap, La menempelkan kembali ponsel pada telinganya. Apa kau bisa mengulangi perkataanmu tadi? Tanya Atala. Aku sudah berhasil menonaktifkan chip ketiga dalam tubuh Ara, ulang Roy. Apa kau yakin? Tanya Atala. Sangat yakin. Kita harus segera mengeluarkan chip dan memory card itu dari dalam lengan Ara. Ah, shit. Gerutu Atala. Ada apa Atala? Firasatku tidak baik soal ini, sahut Atala. Oh shit, kenapa firasat burukmu harus datang di saat seperti ini? Apa yang akan terjadi? Protes Roy. Sebelum semuanya selesai, kita harus tetap waspada. Kau mengerti? Tekan Atala. Ya, aku mengerti. Siang nanti, setelah aku selesai dengan urusan pekerjaanku, kita berkumpul di markas Black North, titah Atala seraya menutup sambungan teleponnya. Pria itu menatap jauh tanpa arah. Desahan napasnya berulang kali diperdengarkan. Untuk sesaat, Atala memejamkan matanya, berusaha menetralisir perasaannya yang semakin sulit ditahan. Entah apa yang akan terjadi nanti. 6 hours later. Book 2 Serendipity Girl bagian 34. Markas Redole. Di sebuah kursi kebesaran, Rafael sedang duduk dengan sebelah tangannya memegang sebatang cerutu yang menyala. Kedua kakinya dinaikkan ke atas meja, dengan tubuh yang bersandar pada sandaran kursi. Tok, 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 terdengar suara ketukan dari balik pintu. Benedict yang sedang duduk di sofa menoleh ke belakang dan mengizinkannya masuk. Gagang pintu bergerak, pintu pun terbuka. Andreas masuk ke dalam dengan membawa selembar kertas di tangannya. Tuan, kita menemukan di mana lokasi chip ketiga,
ujar Andreas saat tiba di depan meja kerja Rafael. Rafael menurunkan kakinya dari atas meja, lalu mematikan cerutu di tangannya. Apa kau yakin? Tanya Rafael memastikan. Andreas mengangguk. Rafael menoleh pada Benedik yang juga sedang menatap pria itu. Di mana chip dan memory card tersebut? Tanya Rafael. Andreas memberikan secarilek kertas yang sedari tadi dipegangnya pada Rafael. Pria tua itu mengambilnya dan melihat isi dari kertas tersebut. Kenapa kau memberikan peta ini? Tanya Rafael, ini peta lokasi di mana chip GPS itu berada. Beberapa saat yang lalu, saat kami berhasil membuka kunci dari chip kedua, kami mendapat sinyal GPS secara tiba-tiba. Entah apa yang terjadi, tetapi hanya beberapa detik saja, dan beruntungnya, kita bisa. Dengan cepat mengambil sinyal tersebut, sahut Andreas. Rafael menatap hasil print dari peta lokasi GPS tersebut. Pria tua itu menoleh pada Benedik kembali dan membuat Benedik yang penasaran menghampiri meja Rafael. Benedik ikut melihat kertas di tangan Rafael, lalu mengerutkan keningnya. Bukankah ini mansion Atala? Tanya Benedik seraya menatap Rafael. Rafael mengangguk. Ternyata apa yang aku katakan tentang keterlibatan Black North, benar adanya. Apa yang akan kita lakukan, Tuan? Tanya Andreas. Rafael menatap pada Benedik dan Andreas bergantian. Seulas senyum penuh kemenangan tercetak di kedua sudut bibirnya. Gadis bar itu, celetuk Rafael. Gadis bar? Tanya Benedik. Andreas mengerutkan keningnya. Maksudmu, Aradea? Tanya Andreas memastikan. Benedik teringat kembali ketika Atala menolak Ara di bar hingga memukuli dirinya. Pria tua itu mengingat, sorot mata Atala yang terlihat berbeda dari biasanya. Apa rencanamu, Rafael? Tanya Benedik. Rafael hanya tersenyum seraya menautkan kelima jarinya. Kita memiliki rencana besar. Asteris matahari sudah sangat terik. Jam menunjukkan pukul 12 siang. Ara menggeliat dari tempat tidur dan perlahan membuka matanya. Dilihatnya, pria yang semalam tidur bersamanya sudah tak ada. Ara pun bangun dan menatap setiap sudut kamar, tetapi tak menemukan Atala. Gadis itu meraih ponselnya di atas nakas, dan melihat 10 panggilan tak terjawab. Ara membuka ponselnya dan melihat siapa yang menghubunginya. Atala, ada apa dia menghubungiku sebanyak ini, gumamnya. Ara menoleh pada jam dinding lalu membelalak saat melihat jam sudah menunjukkan pukul 12. Tanpa sadar, Ara yang akan menghubungi Atala, menaruh kembali ponselnya, dan bergegas pergi menuju toilet di kamarnya. Ara menyalakan shower dan membilas seluruh tubuhnya. Tiba-tiba terdengar suara teriakan dari lantai bawah. Ara mematikan shower dan bergegas mengenakan pakaiannya, lalu keluar dari walk-in closet. Dur! Terdengar suara tembakan menggema dari luar. Ara menghentikan langkahnya ketika dirinya hendak keluar kamar. Iris matanya menyiratkan rasa ketakutan yang sangat dalam. Gadis itu mundur perlahan kembali masuk ke dalam walk-in closet. Namun, 4 orang bersenjata lengkap, dengan pakaian serba hitam dan mengenakan masker hitam, lebih dulu masuk ke kamar Ara lalu menangkapnya. Gadis itu terus memberontak, dan berusaha melepaskan diri dari kedua pria yang menangkapnya. Salah satu dari 2 orang yang berjalan di depannya berbalik, hingga kedua orang yang memegangi lengan Ara menghentikan langkahnya. Pria itu mendekat, seraya merogoh sesuatu dari balik saku. Sebuah suntikan kini ada dalam genggamannya dan dalam sekali gerakan, suntikan itu kini sudah menempel di pergelangan tangan Ara dan ditekannya suntikan untuk memasukkan obat bius tersebut melalui pembuluh darah. Perlahan, pandangan Ara meremang, kemudian menggelap dan tak sadarkan diri. Salah satu pria itu menggendong tubuh Ara yang sudah terkulai. Kenzo, kantor pusat meminta pendataan dan laporan keuangan dalam 2 tahun terakhir. Kirim surel pada mereka dan lampirkan surat kerja sama kita dengan Glory Company. Tita Atala di ruangannya seraya memberikan map berkas yang sudah ditanda tanganinya. Kenzo mengangguk dan menunduk. Memberi hormat sebelum dirinya keluar dari ruangan Atala, pria itu kembali pada berkas di atas mejanya dan menandatangi apa saja yang membutuhkan persetujuan. Setelah selesai, Atala menutup laptopnya dan berjalan menuju lemari miniatur mobil sportnya.
Memutar ke kiri salah satu miniaturnya hingga terdengar suara sesuatu yang bergeser. Tepat di belakang lemari itu, sebuah pintu yang disamarkan menjadi lantai terbuka. Sebuah pintu menuju markas utama Black North. Atala berjalan menuruni tangga, dan saat dirinya tiba di tangga kedua, pintu otomatis menutup dengan sendirinya ketika sensor di tangga kedua sudah diinjak oleh Atala. Mobil miniaturnya pun bergerak dan kembali pada posisinya kembali. Atala melewati gudang senjata yang sangat lengkap miliknya, lalu masuk ke dalam ruang utama. Di sana, Roy dan Kevin sedang menatap layar laptop. Roy melirik sesaat pada Atala yang sedang menarik salah satu kursi di sana. "Di mana James?" tanya Atala. "Ada urusan yang harus diselesaikan olehnya, jadi dia tidak bisa datang," jawab Kevin. "Seperti yang sudah aku katakan semalam, aku berhasil menematikan GPS dari chip yang Ara miliki," ujar Roy sedikit ragu. Atala memperhatikan mimik wajah Roy yang terlihat berubah dan itu disadari oleh Atala. "Ada apa dengan raut wajahmu itu?" Roy menghela napas panjang. "Dalam waktu beberapa detik, setelah aku berhasil mematikannya, GPS itu secara tiba-tiba mengalami switching, dan sempat aktif dalam beberapa detik saja. Selama switching, aku menemukan sebuah jaringan tak dikenal masuk dalam server chip tersebut. Aku mencurigai, salah satu anak buah Redole berhasil mendapatkan titik GPS tersebut," jelas Roy. "Switching? Bagaimana bisa itu terjadi?" tanya Atala. "Karena kita membuka kunci chip tersebut melalui peretasan, bukan melalui chipnya itu sendiri," sahut Roy. "Lalu apa yang kau khawatirkan?" tanya Kevin. "Aku khawatir mereka mendapatkan titik GPS tersebut dan melakukan hal gila karena Black North ikut terlibat." "Mereka? Maksudmu Redole?" pekik Kevin. Roy mengangguk. Atala masih terdiam mendengar penjelasan Roy. Berulang kali dia mendesah. Berulang kali dia menghela napas panjang. "Kenapa mereka menggila jika kita terlibat?" tanya Kevin. "Karena mereka tahu kita memiliki perlindungan dari negara. Mereka akan terus mencari cara bagaimana membungkam kita agar kasus ini tidak sampai didengar oleh tim pasukan Antonio," jelas Roy. Tiba-tiba, ponsel Atala bergetar dari balik saku jasnya. Atala merogoh ponsel tersebut, dan melihat nama Dom di layar ponselnya. Setitik perasaan cemas tiba-tiba saja menyeruak. Pria itu menatap Roy dan Kevin bergantian. "Kenapa kau tidak mengangkatnya?" tanya Roy. "Feelingku tidak baik soal ini," sahut Atala yang kemudian menggeser tombol hijau. Awalnya terdengar suara napas yang tersengal-sengal, lalu suara gerusukan yang silih berganti dari seberang telepon. "Tuan, kita diserang," ujar Dom di sela suara gerusukan yang semakin intens. Atala mengeratkan rahangnya, matanya terpejam sesaat, berusaha menetralisir kecemasannya. "Nona Aradea diculik," ujar Dom. Terdengar kembali suara ledakan dari seberang telepon hingga akhirnya sambungan telepon terputus. Roy yang menyadari perubahan wajah Atala, mengerutkan keningnya. "Apa yang terjadi Atala?" tanya Roy. Atala menghela napas panjang, lalu menatap tajam pada Roy dan Kevin. "Redole menyatakan perang dengan Black North," sahut Atala dengan nada penuh penekanan. 3 hours later. Book 2 Serendipity Girl bagian 35. Setelah mendapat kabar mengenai penyerangan di mansionnya, pria itu bersama Kevin bergegas pergi meninggalkan gedung The Karsa Group dan melajukan mobil sportnya dengan kecepatan tinggi. Atala memasang earpiece di telinganya untuk tetap terhubung dengan jaringan rahasia Roy yang masih mencoba menyambungkannya dengan jaringan rahasia Dom. "Atala, aku menemukan sesuatu," ujar Roy dari seberang RPC-nya. Atala mengerutkan keningnya lalu menekan tombol di RPC-nya. "Apa itu?" "Aku akan sambungkan dengan jaringan rahasia Antonio terlebih dahulu." Atala terdiam menunggu. Panggilan jaringan rahasia itu terhubung dengan Antonio. Hingga terdengar suara Antonio dari sana. "Atala, apa yang terjadi?" tanya Antonio. "Redole menyatakan perang. Mereka menyerang mansionku dan berhasil menculik Aradea," sahutnya dengan rahang mengerat. "Aku pikir mereka benar-benar mengetahui sesuatu," ujar Roy. "Apa maksudmu?"
Aku menemukan serangkaian kode rahasia dalam ketiga dua chip ini, dan aku yakin 4 kode yang belum aku temukan berada pada chip ketiga. Yang aku khawatirkan, mereka mengetahui kode chip tersebut lalu menyalahgunakannya, jelas Roy. Kode? Kode apa? Tanya Atala tak mengerti. Sepertinya kode yang terhubung dengan ruang rahasia penyimpanan nuklir, sahut Antonio. Ruang rahasia? Tanya Atala seraya meminggirkan mobilnya ke tepi jalan. Ya, ruang rahasia itu hanya diketahui oleh tim pasukanku dan pemerintah. Chip kami ternyata berhasil disalin oleh seorang ahli cyber di perusahaan pembuat super microchip tersebut. Ah, aku harap ketiga chip tersebut kembali ke tanganku, sahut Antonio. Atala kembali menghela napas sangat panjang saat mengingat Aradea adalah pemegang chip ketiga tersebut. Pria itu semakin tak tenang jika mengingat Ara yang kini sedang dalam bahaya. Roy, apa sambungan dengan Dom sudah dapat terhubung? Tanya Atala. Aku masih sulit menghubungkan sambungan pada Dom, sahut Roy. Atala, apa aku harus mengirim tim pasukan khususku ke mansionmu? Tanya Antonio. Aku akan menghubungimu jika aku benar-benar membutuhkan bantuan Antonio, jawab Atala seraya melajukan kembali mobilnya. Mobil Atala kini berhenti tepat di depan mansion miliknya. Pria itu menarik napas dalam-dalam dan berusaha mengatur perasaannya. Lantas keluar dari dalam mobil dan berjalan masuk. Beberapa anak buahnya tergeletak sudah tak bernyawa. Atala memejamkan matanya sesaat lalu mulai melangkahkan kakinya masuk. Tepat saat ia membuka pintu, matanya disuguhkan dengan darah yang bercecerah di lantai dan barang-barang dalam mansion hancur berserakan. Fokus Atala teralihkan saat melihat Dom berlari dari lantai atas menghampiri dirinya. Anak buahnya itu membungkuk memberi hormat dengan wajah yang penuh dengan luka. Tuan, maafkan karena saya gagal melindungi Nona Aradea. Atala hanya menepuk pundak Dom lalu berjalan dan menaiki tangga dengan wajah yang datar. Namun, tiba-tiba langkahnya terhenti tepat pada anak tangga keempat. Berapa orang anak buah Black North yang tewas? Tanya Atala. 30 orang tuan, sahut Dom. Atala menghela napas panjang seraya mengusap wajahnya dengan kasar. Beritahu keluarganya dan kirim uang belasungkawa yang layak untuk mereka. Urus semua pemakamannya hingga selesai, titah Atala yang dijawab dengan anggukan oleh Dom. Pria itu pun kembali melanjutkan langkahnya ke lantai atas dan masuk ke dalam kamarnya. La melihat seluruh pakaian berserakan di lantai. Tangannya mengepal kuat dan rahangnya mengeras, membayangkan bagaimana ketakutannya Ara saat menerka membawa paksa wanita itu. Atala menekan tombol earpiece di telinganya dan terhubung dengan Roy. Siapkan segalanya, aku akan berangkat menyelamatkan Ara malam ini juga. Titah Atala. Apa kau yakin? Tanya Roy. Ya aku yakin. Aku tidak bisa membiarkan Ara sendirian bersama mereka, sahut Atala. Baiklah, aku akan menyiapkan semuanya. Dom, kumpulkan semua anak buah Black North di markas besar. Titah Atala seraya berjalan keluar dari mansion dan masuk ke dalam mobilnya. Dom mengangguk dan mengikuti Atala dari belakang menggunakan mobil van yang terparkir di sana. Pria itu melajukan mobil sportnya dengan kecepatan tinggi. Selang beberapa menit, terdengar suara Roy dari earpiece yang masih terpasang di telinganya. Atala, bisa kau datang ke gedung Dekarsa Group sekarang? Bisik Roy. Ada apa? Tanya Atala. Ayah dan ibumu ada di sini juga uncel Arlan? Baiklah, aku akan segera ke sana, sahut Atala seraya memutuskan panggilannya. Pria itu kembali menghela napasnya. Di saat dirinya harus segera bersiap dalam misi penyelamatan Ara, Arlan dan kedua orang tuanya malah mendatanginya. Ara, bertahanlah. Aku akan segera menyelamatkanmu. Mobil sport Atala berhenti tepat di depan pintu masuk gedung Dekarsa Group. Pria itu keluar dari dalam mobil seraya melempar kunci mobilnya pada seorang valet mobil yang sudah menunggunya di sana. Setiap orang yang berpapasan dengannya membungkuk dan memberi hormat, namun tak ada satupun yang dijawab oleh Atala hingga pria itu memasuki lift. Ting! Suara dentingan lift terdengar yang menandakan dirinya sudah tiba di lantai yang ia tuju. Atala sedikit berlari menuju ruangannya. Pria itu.
mengatur napasnya dan membuka pintu. Semua orang yang berada di dalam sana menoleh ke arahnya. Atala, panggil Keira yang berjalan menghampiri dan memeluk erat putranya tersebut. Atala menyambut dan membalas mendekap ibunya yang sangat ia rindukan. Berkali-kali Atala mengecup puncak kepala Keira dan mengusap punggungnya lembut. "Bunda baik-baik aja?" tanya Atala dalam bahasa Indonesia. "Ya, Bunda baik-baik aja. Bagaimana keadaan kamu?" tanya Keira. Atala melepas dekapannya dan menatap wajah sang ibu seraya tersenyum dengan lembut. "Atala baik-baik aja Bun," sahutnya dan kembali memeluk tubuh kecil ibunya tersebut. Untuk sesaat, Atala ingin melepas segala beban yang kini dipikulnya, walaupun segala sesuatu tentang Ara terus berkecamuk dalam pikirannya. Dan untuk sesaat juga, Atala ingin menenangkan perasaannya. Pria itu pun akhirnya melepas dekapannya, dan merangkul ibunya untuk kembali duduk di sofa. "Atala, ada yang ingin ayah tanyakan," ucap Ragas dengan serius. Atala melirik pada Roy sesaat. Mengerti apa maksud Atala, Roy mengangguk lalu menghampiri Keira yang sedang duduk. "Nyonya, bisa Anda mengantar saya membuatkan kopi? Saya tidak tahu bagaimana selera kopi Tuan Ragas," tanya Roy dengan bahasa Indonesia yang belepotan. Keira yang tak berpikir buruk hanya mengangguk seraya tersenyum menyanggupi. "Ayo," sahutnya sesaat setelah berdiri dari tempat duduknya. "Sayang, aku akan keluar sebentar," pamit Keira pada Ragas. Ragas tersenyum lembut. "Ya, sekalian beli makanan, kamu belum makan sejak landing tadi pagi." Keira pun mengangguk dan berjalan mengikuti Roy keluar dari ruangan Atala. Setelah dirasa aman, Ragas berpindah dan duduk di depan Atala dengan Arlan. "Apa yang sebenarnya terjadi Atala?" tanya Ragas dalam bahasa Inggris. "Apa maksud ayah?" Pria itu balik bertanya. "Aku sudah mendengar semuanya Atala mengenai Black North dan Redole," sahut Arlan. Atala terdiam sesaat lalu memejamkan matanya. Berusaha menetralisir segala perasaannya. "Atala, aku sudah sering memperingatimu untuk tidak pernah berurusan dengan Redole. Mereka bukan mafia yang dapat kau lawan begitu saja. Rafael adalah orang yang takkan memandang siapapun untuk mencelakai. Dia bukan lawanmu, Atala. Aku hanya ingin mengambil bukti pembunuhan Anata dan memberikannya pada Antonio. Aku hanya ingin mengungkap kematian Ana." Ragas menghela napas dalam mendengar alasan yang diberikan anaknya itu. "Tapi ayah tidak mau harus kehilangan anak ayah lagi Atala." "Tapi mereka sudah menyatakan perang dengan Black North. Mereka menculik Aradea," sahut Atala. "Aradea?" tanya Ragas bingung. "Ya, bukti kematian Ana ditaruh dalam lengan gadis itu oleh orang yang merawatnya. Memori card tersebut terhubung dengan sebuah chip yang sedang diincar oleh FBI. Chip tersebut berisi berbagai bukti kejahatan Redole dengan Benedict, dan beberapa anggota pemerintah yang ikut andil di dalamnya. Chip tersebut juga berisi serangkaian kode akses menuju tempat penyimpanan nuklir di Amerika. Aku tidak bisa tinggal diam begitu saja ayah, uncel Arlan. Jelas Atala. Lalu, tanya Arlan. Antonio dan tim pasukan khususnya berada di belakangku. Mereka meminta bantuan Black North dalam pencarian ini. Aku punya Roy yang sangat ahli dalam dunia cyber dan Kevin juga James. Aku harus menyelamatkan gadis itu. Jawab Atala. Tapi ayah tak ingin sesuatu yang buruk menimpamu, Atala. Tapi aku harus menyelamatkan Ara. Dia wanitaku, ayah. Aku mencintainya di luar dari misi ini, sahut Atala. Atala menundukkan kepalanya. Kau mencintai wanita berbahaya itu? Tanya Ragas. Atala mengangguk pasti. Dia tidak berbahaya ayah, dia hanya wanita biasa yang bahkan tak mengenal dunia hitam seperti ini. Aku tak ingin sesuatu yang buruk terjadi padanya. Aku sangat mencintainya ayah, tapi aku tidak ingin mengorbankan putraku satu-satunya. Aku bisa pastikan keselamatanku ayah. Percayalah padaku, ujar Atala dengan yakin. 2 hours later. Book 2 Serendipity Girl bagian 36. Atala, apa yang harus ayah lakukan? Tanya sang ayah seraya menunduk frustasi. Aku hanya ingin menyelamatkan gadis itu ayah.
Aku mencinta Ara seperti ayah mencintai bunda, sahut Athala. Tapi ayah tidak ingin sesuatu yang buruk menimpamu. Tepat saat itu, terdengar pintu ruangan Athala dibuka. Mereka semua menoleh menatap Keira yang sedang berjalan masuk bersama Roy. Ragas, aku benar-benar capek. Toko yang kita tuju gak jualan. Jadi aku sama Roy berjalan cukup jauh membeli semua makanan untuk kalian. Keluh Keira tanpa tahu apa yang terjadi. Wanita itu berjalan masuk ke dalam ruangan Athala, sedangkan Roy mundur beberapa langkah, lalu segera berjalan menuju ruangan yang terdapat meja Athala dengan lemari pembuka pintu rahasia. Pria itu segera memutar miniatur mobil tersebut hingga pintu lantai terbuka, sedangkan di lain tempat, Keira sedang berjalan dan duduk di samping Ragas. Istirahat sebentar sayang, sahut Ragas. Pria itu kembali menatap putranya yang terlihat sedang berusaha menyembunyikan perasaan kalutnya di depan sang ibu. Athala, jangan sampai ibumu tahu apa yang sedang dan akan kau lakukan dengan anak buahmu. Aku tidak ingin, ibumu khawatir dan sakit karena memikirkanmu. Ujar Ragas dalam bahasa Inggris. Apa ayah memberiku izin melaksanakan semua rencanaku? Tanya Athala. Ragas menghela napas dalam-dalam lalu menatap iris mata anaknya itu. Ya, aku memberimu izin asal kau berjanji akan kembali dengan selamat. Athala tersenyum samar mendengar jawaban ayah yang sangat ia hormati itu. Aku berjanji ayah. Aku akan kembali dengan selamat bersama wanitaku juga bukti pembunuhan adikku. Sahut Athala. Kalian ngomongin apa sih? Tanya Keira yang tak mengerti saat anak dan suaminya itu berbincang dalam bahasa Inggris. Gak ada apa-apa sayang, kita sedang membahas perusahaan aja. Sahut Ragas pada istrinya. Perlahan, raut wajah Athala terlihat tenang. Kepercayaan yang diberikan ayahnya mampu membuat perasaannya seketika membaik, dan rasa percaya dirinya pulih. Athala menatap kedua orang tuanya yang sedang berbincang seraya tertawa kecil. Ayah, bunda, Athala teramat sayang sama kalian berdua. Apapun akan Athala lakukan demi melihat kalian berdua bahagia. Celetuk Athala. Ragas dan Keira mengalihkan pandangannya, menatap Athala dengan tatapan teduh. Terlihat Ragas tersenyum tipis ke arah Athala yang dibalas dengan senyuman hangat dari wajah sang anak. Terima kasih sayang. Bunda dan ayah juga sangat menyayangi kamu. Bagi bunda, kamu tetapi bayi kecil kami. Berat rasanya buat bunda izinkan kamu tinggal mandiri di negara asing seperti sekarang. Tapi, bunda harus belajar melepaskan bayi kecil kesayangan bunda, agar ia bisa terbang jauh mencapai cita-citanya. Sahut Keira yang kemudian berdiri, berjalan menghampiri Athala dan memeluk putranya erat. Athala pun membalas pelukan sang ibu tak kalah erat seraya membenamkan wajahnya pada pundak Keira. Bunda sama ayah akan selalu jadi penyemangat buat Athala. Dan Athala janji, akan melindungi kalian hingga kalian tua nanti. Gumam Athala. Keira mengusap lembut kepala anaknya tersebut, dengan sebelah tangannya menghapus air mata yang tanpa henti keluar dari kedua matanya. Athala melepas pelukannya saat earpiece di telinga kirinya terdengar berdenting tanda seseorang menyambungkan jaringan rahasia Blacknord. Athala, saat aku berjalan menuju kafe dengan ibumu, tanpa sengaja aku melihat Rafael sedang berhenti di lampu merah. Sekilas aku melihat plat nomor mobil yang dikenakannya dan segera mencari tahu kemana dia pergi, ujar Roy dari seberang jaringan pribadi. Athala menatap pada ayahnya dan Arlan bergantian, mengerti arti dari tatapan sang anak. Ragas bangkit dari sofa dan berjalan menghampiri Keira. Sayang, sepertinya kita tidak bisa lebih lama di sini. Aku harus bertemu Peter untuk penandatanganan berkas. Ajak Ragas. Keira menengadah menatap Ragas yang berdiri di sampingnya lalu mengangguk. Sayang, bunda gak bisa lebih lama di sini. Jika ada waktu, luangkan untuk pulang ke Indonesia. Bunda bakal masak makanan kesukaan kamu, ujar Keira. Iya bun, Athala pasti akan ke Indonesia jika urusan Athala sudah selesai, sahut Athala. Ah, Ragas. Aku masih kangen sama Athala, rengek ibunya. Aku juga sama Adira, tapi aku masih ada urusan. Bulan depan, kita akan menemui Athala lagi, dan tidur di rumahnya.
Sekarang aku masih ada pekerjaan. Jawab Ragas. Keira terlihat tampak merengut, lalu menatap Atala lagi. Bunda bakal rengek terus sama ayah kamu buat tinggal lebih lama di sini sama kamu. Bisik Keira. Atala terkekeh kecil mendengar perkataan ibunya itu. Atala yang akan pulang ke Indonesia dan tinggal di sana beberapa hari. Jika urusan Atala selesai, baiklah, Bunda mengalah. Janjian iya sayang, kamu bakal pulang ke Indonesia dan tinggal di sana untuk beberapa hari. Orang tuanya yang sudah berjalan keluar. Jika kau membutuhkan lebih banyak bantuan dan anak buah, segera hubungi aku. Aku akan meminta bantuan pada White Tiger, ujar Arlat. Atala menggelengkan kepalanya. Anak buah Black North saja, sudah sangat cukup Om. Aku yakin dengan kemampuan anak buahku yang sudah sangat terlatih. Aku hanya berharap, Ara tidak berada di tangan Rafael. Jawab Atala. Arlan mengangguk. Baiklah, kau harus selalu waspada dan berhati-hati. Pesan Arlan seraya berjalan keluar dari ruangan Atala. Setelah keluarganya masuk ke dalam lift, Atala menutup pintu ruangannya, lalu berjalan menuju lemari miniatur mobil miliknya dan memutar salah satu mobil miniaturnya hingga pintu lantainya terbuka. Pria itu bergegas turun ke dalam ruang rahasianya. Apa yang terjadi Roy? Tanya Atala saat tiba di ruang bawah tanah. Roy melirik sesaat laku kembali terfokus. Apa ayah dan ibumu sudah pergi? Tanyanya. Ya, mereka sudah pergi. Di sana, Roy kembali mengutak-atik laptop di hadapannya dan berhasil meretas rekaman CCTV di seluruh wilayah California. Aku melihat Rafael di perempatan ini. Ujarnya seraya menunjuk layar besar di hadapannya dengan sinar lampu laser berwarna merah. Roy memplay rekaman tersebut lalu menghentikannya kembali. Dan ini adalah mobil Rafael yang dikendarai oleh anak buahnya. Lanjutnya. Lalu, tanya Atala, aku sudah menyaring dan memisahkan rekaman CCTV lainnya, dan mengkopi rekaman yang terdapat mobil Rafael saja. Dan aku juga teringat alat penyadap yang dipasang pada ponsel Benedict. Atala menatap Roy, dan memperhatikan setiap kata yang Roy ucapkan. Pria itu menekan tombol putar lalu mulai terdengar beberapa percakapan yang dilakukan Benedict. Bagaimana rencana kita? Tanya Benedict dari rekaman tersebut. Apa kau yakin dengan rencana ini? Orang yang sedang berbicara dari seberang telepon tak menanggapi dan balik bertanya. Aku sangat yakin. Rahasiakan ini dari Rafael. Kumpulkan anak buahmu untuk misi kita. Titah Benedict yang kemudian panggilan itu ditutup. Bukan Rafael dalang di balik penculikan Ara. Gumam Atala. Tepat sekali. Timpal Roy. Atala menoleh pada Roy yang sedang menatap ke arahnya. Penculikan Aradea adalah rencana Benedict, tanpa campur tangan Rafael. Tetapi, pria itu meminta bantuan anak buah Redole. Jelas Roy. Lalu, kemana aku harus mencari Ara? Tanya Atala. Melihat histori dari panggilan Benedict, aku menemukan salah satu nomor ponsel yang paling sering dihubungi olehnya dalam beberapa hari terakhir ini. Aku mencoba mencari tahu siapa pendaftar nomor tersebut, ternyata nomor itu adalah nomor salah satu penjaga gedung rumah sakit tua di pinggiran California. Jelas Roy. Aku akan segera ke sana, sahut Atala dengan segera. Roy berdiri lalu menutup laptop di hadapannya. Aku akan ikut. Aku juga sudah menghubungi Kevin dan James agar mereka lebih dulu pergi ke gudang tersebut. Baiklah. Ayo kita pergi sekarang. Aku akan hubungi Dom untuk bersiap. Atala berdiri dari tempat duduknya seraya berjalan keluar dari ruangan rahasianya diikuti Ray dari belakang dengan laptop yang ditenteng oleh salah satu tangannya. Ara, bertahanlah. Aku akan segera menyelamatkanmu. Antep'ten ötedir Maraş'ın yolu. Antep'e 2-3 kere geldim. Bir kere sıcakken gelmiştim, bir kere soğukken.